Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Ibu pada pembahasan cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Nah, tadi dari video sebelumnya kita belajar mengenai ciri-ciri dari makhluk hidup. Kemudian kali ini adalah video yang menjelaskan mengenai cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Nah, pada pembahasan kali ini ada 5 bahasan. Bahasan yang pertama yaitu tahap klasifikasi, kemudian urutan takson dalam klasifikasi, kemudian yang ketiga kunci identifikasi, dan yang keempat yaitu metode penamaan ilmiah, dan yang kelima yaitu manfaat dari klasifikasi. Untuk yang pertama yaitu klasifikasi. Nah, dalam melakukan klasifikasi, Linnaeus terlebih dahulu melakukan identifikasi ciri makhluk hidup, seluruh ciri yang ada, baik ciri anatomi, kemudian fisiologi, morfologi, dan juga tingkah laku. Untuk yang kedua yaitu urutan takson. Dalam sistem klasifikasi makhluk hidup terbagi menjadi beberapa tingkatan atau takson. Dalam takson, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang paling umum sampai yang paling khusus. Susunan takson tersebut ialah dunia atau kingdom, kemudian divisio atau itu dalam ranah tumbuhan, atau filum dalam ranah hewan. Kemudian ada kelas, bangsa atau ordo, suku atau famili, marga atau genus, jenis atau spesies. Nah, berikut tingkatannya ada kingdom, kemudian divisi atau filum. Nah, jika divisi itu pada tumbuhan, kemudian kalau filum itu pada hewan. Kemudian tingkatan berikutnya yaitu kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Nah, untuk urutan ini itu dari yang tertinggi yaitu kingdom ke yang terendah yaitu spesies. Berikut ada beberapa contohnya, yaitu misal kambing, kelinci, angsa, cicak, dan ikan lele. Kingdomnya animalia, kemudian filmnya chordata, kelasnya mamalia, kemudian ordonya Artiodactyla, kemudian familinya Bovidae, jenisnya Capra, spesiesnya Capra aegagrus, dan seterusnya sampai ikan lele. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai kunci identifikasi. Apa sih kunci identifikasi tersebut? Yaitu petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis dari organisme. Di dalam kunci identifikasi tercantum ciri organisme yang akan diidentifikasikan, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu metode penamaan ilmiah. Untuk membuat nama ilmiah suatu makhluk hidup, Linnaeus menggunakan sistem binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda yang aturannya sebagai berikut. Yang pertama, setiap makhluk hidup memiliki nama ilmiah dalam bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. Kemudian yang kedua, terdiri dari dua suku kata. Kata pertama menunjukkan genus dan penulisannya diawali dengan huruf besar. Kata kedua itu menunjukkan spesies dan penulisannya itu diawali dengan huruf kecil. Penulisan nama makhluk hidup dilakukan dengan huruf miring atau di garis bawah. Contohnya padi ya. Padi itu kan nama ilmiahnya Oryza sativa. Jadi boleh ditulis secara secara garis miring atau di garis bawah. Dan seperti pada binomial atau aturan yang kedua, yaitu yang kata pertama itu diawali dengan huruf besar dan ini menunjukkan genus. Kemudian yang kedua itu menunjukkan spesies dan diawali dengan huruf kecil. Untuk manfaat klasifikasi, keuntungan diciptakannya klasifikasi makhluk hidup ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu memudahkan untuk mengenal makhluk hidup. Yang kedua, memudahkan untuk mempelajari makhluk hidup. Dan yang ketiga, mengetahui apa ada hubungan kerabat antar makhluk hidup. Kemudian untuk pengelompokan makhluk hidup dapat dibedakan berdasarkan hal-hal berikut: habitatnya, kemudian jenis makanan, waktu mencari makan, permukaan atau penutup tubuh, jumlah keping bijinya, letak bakal bijinya, sistem pernapasannya, dan sistem peredaran darahnya. Kemudian untuk penugasannya, seperti pada video yang pertama tadi, silakan kerjakan LKPD yang Ibu kirim di grup WhatsApp.
Kemudian untuk pengerjaannya itu boleh dikerjakan di buku tulis atau boleh LKPD-nya itu di print kemudian diisikan di LKPD-nya. Kemudian dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk penugasan tadi ya dikerjakan dengan sebaik mungkin, sebisanya dan tetap semangat. Untuk minggu depan akan membahas mengenai pengklasifikasian makhluk hidup seperti itu. Nah, sekian dari Ibu. Untuk mengakhiri pertemuan pada kali ini, kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.